A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, yusabitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fi hayati dunya wa fil akhirah wa yudhilullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Al-ayat. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian ketauhidan kita. Kali ini saya akan membahas masalah bab kematian. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana telah disampaikan tadi dalam pengantar, jadi Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang meneguhkan. Kemudian Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan perbuatan apa yang dikehendakinya. Dalam ayat tersebut, apabila kita kaji lebih dalam, kalau saya membaca di tafsir Ibnu Katsir, maka dikatakan bahwa ini adalah satu perjalanan kematian terindah orang-orang yang beriman, yaitu di mana orang-orang beriman itu akan dimatikan dalam keadaan nikmat, dan orang-orang kafir itu akan dimatikan dalam keadaan terzalimi. Mari kita perhatikan rangkaian dari tafsir Ibnu Katsir tersebut. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan dengan kalimat yang indah, tafsirnya begitu panjang, tetapi saya sedikit persingkat saja. Jadi pertama, bahwa Allah meneguhkan hati orang yang beriman dengan kalimat yang meneguhkan. Kalimat apa yang meneguhkan itu adalah la ilaha illallah di akhir ayatnya. Maka para ulama meminta kepada kita, apabila kita menemukan seseorang yang dalam sakaratul maut, maka ditalkin dengan kalimat-kalimat tersebut. Hadirin rahimakumullah, sebaik-baiknya kalimat adalah la ilaha illallah. Maka kalimat yang terakhir itulah yang akan Allah teguhkan kepada manusia, yang akan dicabut nyawanya. Jadi seketika datanglah malaikat maut bersama rombongan malaikat yang berwajah ceria, putih, berpakaian jubah putih-putih, datang menghampiri orang-orang yang beriman tersebut, yang akan diambil nyawanya dengan mengatakan assalamualaikum ya ibadillahi sholihin. Kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan oleh malaikat maut, wahai hamba Allah, apakah engkau sudah siap menghadap Allah? Dijawab, kami sudah siap, saya sudah siap. Maka ditariklah ruhnya itu melalui mulutnya seperti air yang menggelontor. Kemudian ditariklah, diapit oleh dua orang malaikat dari kiri dan kanannya, dibawalah ke langit pertama. Diketuk pintu langit pertama, dibuka oleh penjaga pintu langit pertama. Gerangan siapakah si Fulan bin Fulan ini? Harum mewangi baunya. Kemudian dikatakan bahwa si Fulan bin Fulan ini adalah hamba Allah yang telah ditunggu. Kata penjaga langit pertama, ya, telah ditunggu. Demikian terus naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampailah dia di atas aras. Kemudian di atas aras ini dia mendapatkan suara tanpa wujud yang mengatakan bahwa perkataan hambaku benar, karena dulu dia berasal dari tanah, maka kembalikan ke atas tanah. Kemudian dibawa lagi oleh malaikat maut turun ke atas tanah. Di tanah telah terbujur kaku jenazah dari orang tersebut. Kemudian dimasukkan kembali ruhnya. Dalam kitab Jauhar Tauhid, dalam riwayat itu ruhnya itu ada yang dikatakan setengah, ada yang dikatakan juga seluruhnya. Jadi ada yang terkesan seperti mimpi, ada yang terkesan memang merasakan betul di dalam alam kubur itu sesuatu yang dahsyat. Begitu dimasukkan, malaikat Munkar Nakir telah menunggu. Kemudian malaikat Munkar Nakir memberikan pertanyaan yang 4. Pertanyaan pertama, man robbuka, siapa Rob kamu, Tuhan kamu yang menciptakan kamu, yang mengatur kamu, yang mendidik kamu.
Yang kedua pertanyaannya adalah mahadza rajul alladzi ba'atsa fikum. Siapa laki yang diutus ke atas kamu sekalian? Yang ketiga, man kitabaka, atau dalam riwayat lain man imamuka. Apa bacaan kitab kamu? Siapa pemimpin kamu? Dan yang terakhir adalah mandinuka, apa aturan hidupmu? Dari keempat pertanyaan itu tentunya harus kita jawab dengan kalimat-kalimat tadi yang bertauhid. Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai Rasulku, Al-Quran sebagai imamku, Al-Quran sebagai kitab yang aku baca, dan Islam sebagai cara hidupku, aturan hidupku. Maka apabila itu bisa dijawab, maka diambillah ruhnya itu, kemudian diambil kain kafan dari surga, minyak misik dari surga, dihamparkan ruhnya itu, kemudian dibawa ke satu alam yang disebut alam barzah. Di sana ditidurkan panjang, kemudian datanglah seolah-olah seorang pemuda tampan rupawan bercahaya yang menyatakan aku adalah amal solehnya. Kemudian dia ditidurkan panjang. Ruhnya telah ada di alam barzah. Begitu juga ketika nanti orang-orang yang mati dalam keadaan zalim, menganiaya dirinya sendiri dalam kekafiran, maka dipukullah punggungnya oleh malaikat maut bersama rombongan, tanpa mengucapkan salam, bersama rombongan malaikat yang hitam legam. Kemudian diambil, dibawa ke langit ke-1, di langit ke-1 tertolak. Karena gerangan siapakah si Fulan bin Fulan yang buruk rupanya? Pergi, jangan dibawa ke langit berikutnya. Maka diturunkan ke atas kuburannya, kemudian diberikan pertanyaan yang sama, tetapi dia tidak bisa menjawab. Ladri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kemudian diambillah kain kafan dari neraka dan pohon jakum dari neraka, dikasih makanan, dibungkus dengan kain kafan, ditaruh di alam barzah. Kemudian datanglah amal-amal buruknya berupa orang-orang yang berbau busuk, yang menyatakan aku adalah amal burukmu. Dalam riwayat lain bahwa ruh orang-orang yang mati dalam kekafiran itu ditaruh di sijin, dan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah maka ditaruh ruhnya itu di Ili, tempat yang tinggi. Hadirin rahimakumullah, seberapa lama kita hidup di dunia ini, maka marilah persiapkan bekal kita hidup dengan memperbanyak zikrullah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikiannya hal yang bisa disampaikan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.